Sobat Humas Polri, sudah ada bersama kita Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kombes Pol Hendarsono. Selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, seperti kita ketahui Pak Dir, Kapolri saat ini mengedepankan visi transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Mungkin Pak Dir bisa menjelaskan secara singkat bagaimana implementasi di jajaran Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dari presisi tersebut maka kita diperintah oleh Bapak Kapolri berkaitan 4 transformasi, yaitu transformasi organisasi, yang mana di sana ada beberapa poin: transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, transformasi pengawasan internal dalam pengawasan. Di sini kita ambil poin bahwa apa yang disampaikan Bapak Kapolri perlu kita ketahui bahwa di sini berkaitan mengenai tadi organisasi, maka perubahan teknologi kepolisian modern di era Polis 4.0, yang mana di sini maka adanya ETLE. ETLE ini diharapkan menggantikan tugas kepolisian bukan secara keseluruhan, tapi menghindari konflik petugas dengan masyarakat. Ya. Maka alat-alat ini akan dipasangkan di jalur-jalur tertentu. Ya. Seperti di negara-negara maju. Maka di Jakarta sudah melakukan itu. Insya Allah di kita sudah melakukan pra-ETLE. Pra-ETLE. Ya, pra-ETLE. Kita lakukan upaya itu dengan cepat supaya apa? Kita menghindari konflik dari masyarakat. Ya, apabila mereka nanti pelanggaran, maka petugas tidak bersentuhan langsung. Ya betul, ya, betul, jadi betul. mengurangilah sentuhan petugas dengan masyarakat. Tertangkap tangan. Ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan yang terintegrasi. Maka pelayanan nanti harapan perintah Bapak Kapolri ini, semua pelayanan nanti berkaitan masalah Samsat, Satpas ini sudah bisa terintegrasi. Nanti akan ada ujian SIM online. Maka bisa mendaftar melalui online, melakukan tes teori juga online, akan tetapi untuk tes praktek tetap untuk datang ke kantor kepolisian. Oh gitu. Yang berikutnya lagi, ada pertanyaan beberapa mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa tidak ada tilang, bukan tidak ada tilang. Oleh petugas tetap ada tilang, namun diambil alih nanti oleh penggunaan alat-alat penegakan hukum yang berupa elektronik tadi. Demikian, Pak. Jadi Polda Bangka Belitung sudah mulai nih menerapkan ETLE ini. Kita sudah mulai, kita melalui itu dengan tahapan pra-ETLE. Kita akan mengajak kepada Bapak Gubernur, ya Bapak Wali Kota, untuk menjaga ini. Ini upayanya adalah untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Ya, memang tujuannya itu. Ya. Jadi Pak Dir, sebagaimana kita ketahui Pak Dir pada saat masuk ke Polda Bangka Belitung menjadi Direktur Lalu Lintas, ini sangat intens sekali, yaitu untuk menertibkan knalpot brong. Ya. Ini tantangan apa saja yang Pak Dir hadapi dalam menangani knalpot brong ini? Ya, alhamdulillah. Jadi tantangan pasti ada, karena saudara-saudara kita ini yang belum mengerti, belum tahu ini manfaat itu apa. Ya. Lama-lama kita jelaskan melalui media massa, melalui selebaran, melalui online, melalui YouTube kita, melalui IG kita. Jadi knalpot brong ini berdampak sekali tentang, ini kan tidak sesuai dengan layak jalan. Ya, betul. Ini mengganggu sekali terhadap ketentraman. Ya. Yang pertama, ada beberapa wilayah, kita di sini pemantapan apa yang disampaikan, transformasi yang disampaikan Bapak Kapolri, bahwa untuk penanganan konflik, kita menghindari terjadinya konflik dulu. Gara-gara knalpot ini, ada beberapa wilayah itu perang antar kampung. Gara-gara knalpot satu. Kita tidak ingin juga di wilayah Bangka Belitung ini ada terjadi yang seperti itu ya, gesekan-gesekan. Ya. Ada kemarin di salah satu provinsi, tetangganya sendiri karena knalpotnya brong, dia datang. Dia langsung datang ke rumahnya terus bacok, saya meninggal gitu. Ini tugas kita. Ya. Kita menjaga keteraturan sosial, menjaga tertib sosial, supaya tidak adanya konflik sosial di wilayah kita. Ya. Ini sampai saat ini Pak Direktur,
berapa kasus yang sudah kita amankan. Kelihatannya ini sudah banyak sekali knalpot brong yang ditertibkan. Seperti mana kita lihat ya, barang bukti ada di depan Makodit Lantas Polda Bangka Belitung. Betul, terima kasih Bapak. Knalpot ini Pak Mahadi ada hampir 4.260-an yang sudah kita amankan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Ya, semoga ini akan tetap kita konsisten untuk melakukan penertiban itu. Semangat kita harus tertibkan. Penjualnya juga kita berikan edaran. Ya, kita berikan edaran supaya apa? Ya, ini kan akan mengganggu soalnya, mengganggu pendidikan, mengganggu ibadah, mengganggu orang beraktivitas, mengganggu orang yang sakit, mengganggu orang lagi istirahat, ibu-ibu yang lagi menyusui, betul. Ya kan, tidak punya pembantu, di anaknya sudah disusuin, diletakkan, kaget kena suara knalpot, nangis gak jadi masak. Ya, betul. Ini kenapa boleh saya mendapat informasi dari Pak Kapolda, mungkin nanti akan dimanfaatkan untuk bikin rumpon katanya, informasinya. Ya, alhamdulillah sebagian sudah dikirim ke Ditpol Air, ya. Dibuat untuk kegiatan rumpon. Ya. Dan akan sebagian nanti kita buat untuk monumen. Ya. Monumen tiada guna karena ini banyak mudaratnya, mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, kenyamanan, ini mengganggu karena terutama kita juga tertibin sih internal dulu. Ya, tertibin internal dulu karena gangguan daripada knalpot itu sangat besar sekali. Ya. Jadi sobat Humas Polri, bahwa apa yang dilakukan Pak Direktur Lalu Lintas ini juga ada manfaatnya. Di samping knalpot brong itu diamankan oleh polisi daripada numpuk di depan kantor polisi, itu bisa dimanfaatkan juga untuk rumpon, jadi karang buatan, yang mana kita sudah jelaskan Pak Direktur itu sudah diserahkan ke Ditpol Air. Pada spot-spot tertentu ditaruh rumpon untuk sebagai karang buatan. Selanjutnya Sobat Humas Polri, jangan lupa untuk bertanya atau komen, karena bagi 2 orang yang beruntung akan mendapatkan helm standar nasional Indonesia dari Pak Direktur Lalu Lintas yang akan diumumkan di akhir acara. Tetaplah bersama Tribatalk Talks, jangan kemana-mana, kita tunggu sesi selanjutnya. Udah cantik, tinggal pakai lipstick. Aduh, siapa sih motor ini? Udah cakep-cakep. Aduh, motor siapa bising knalpot nih? Anakku nangis. Bentar nak, Papa bikin susu dulu nak. Aduh, bising knalpot nih. Pak Babin, tolong Pak Babin. Motor Bapak akan saya bawa ke kantor polisi karena knalpotnya tidak sesuai. Jangan Pak, motor saya Pak ini Pak. Menggunakan knalpot racing atau brong dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan sesama pengguna jalan. Pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum. Stop gunakan knalpot racing atau brong. Ya, sobat-sobat Humas Polri, khususnya di Bangka Belitung, tentu kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan kelihatannya menarik ya yang disampaikan beliau. Tapi dalam pelaksanaan kegiatannya tentu mungkin Pak Direktur Lalu Lintas tentu ada langkah-langkah dalam menertibkan knalpot brong ini, mulai dari sosialisasi,
edukasi, penindakan dan solusinya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Direktur. Ya, kita berbicara tadi sosialisasi, kita sosialisasi melalui media massa. Karena kita terbatas sekarang untuk bertatap muka. Siap. Kita terbatas karena prokes ini, COVID-19 ini, kita Memang batasi untuk data protokol kesehatan. Ya, kita mematuhi protokol kesehatan. ini kita batasi, maka kita menggunakan IG, kita Betul. menggunakan YouTube, Ya. kita menggunakan Jadi kita memanfaatkan teknologi ya Pak Dir. Twitter, sama kita menggunakan Facebook. Iya. Ini yang terus kita, karena kita ada tim yang membuat film. Iya. Tim ini kita buat film, kita lakukan itu, kita buat beberapa tema film-film ini supaya dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Kita mencontohkan film-film ini, dampaknya seperti apa? Ini yang pertama. Edukasinya, maka kita selalu kita berikan film-film juga, film edukasi di dalam YouTube kita. Iya. Ya, di IG kita tampilkan film-film ini, mungkin bisa nanti di subscribe di PLB Paradik, Iya. sama di IG kita di Lantas Polda Babel. Iya. Nah, berikutnya berkaitan masalah penindakan ini kita konsisten, betul. Kita ini menindak tuh motor yang tidak sesuai Tidak sesuai, ya. fungsi teknis dan layak jalan ini. Itu sama sekali tidak ada ini. Rangka semuanya dari kayu bambu, Iya. membahayakan. Berapa kali ini menjadikan korban kecelakaan lalu lintas. Ya. Dua-duanya 3 orang mengemudi, ada yang meninggal langsung seketika. Ya. Dan beberapa kali komplain dari masyarakat, kapan ini polisi menertibkan ini? Karena menjadi atensi media internasional. Ya, betul. Kenapa di Indonesia kok diperbolehkan kendaraan seperti Ya. itu? Maka kita konsisten seluruh wilayah Bangka Belitung dilakukan penertiban motor gembel, motor ya. tidak sesuai dengan fungsi teknis dan layak jalan. Itu yang kita lakukan. Jadi sobat-sobat Humas Polri, mungkin kita tahu bahwa Polda Bangka Belitung tidak hanya saja itu menangani knalpot brong, tapi menangani juga kendaraan-kendaraan yang sifatnya tidak layak jalan. Misal tidak ada spion, lampu rem, lampu depan, itu akan tetap ditindak oleh anggota lalu lintas. Sebagaimana sudah dijelaskan Pak Dirwan Tas tadi, bahwa untuk edukasi kepada masyarakat juga bisa melihat ada konten-konten di Direktorat Lalu Lintas supaya masyarakat paham betul tentang berlalu lintas. Di situ sudah diberikan edukasi tentang video-video dan sanksi-sanksi hukumnya, sehingga masyarakat bisa melihat di situ dan bisa melihat apa saja yang tidak boleh, apa yang boleh dalam berkendara di jalan umum. Sanksi hukum bagi, mungkin ini Pak Dir, ada sanksi hukum ya bagi penjual knalpot maupun pengguna knalpot brong nih. Seperti apa sanksi hukum yang diberikan? Sanksi hukum sementara untuk penjual knalpot ini hanya himbauan. Ya. Kita berikan edaran, kita berikan seperti himbauan supaya dia tidak melakukan penjualan. Iya, betul. Tapi untuk yang menggunakan kita sudah amankan, kita lakukan penindakan tilang. Ya. Seperti kalau kayak kendaraan yang tidak sesuai dengan teknis dan layak jalan ini kita langsung amankan karena dia sama sekali tidak ada surat-surat. Ya. Kita amankan dan kita lakukan penyitaan. Nah, jadi sobat-sobat Humas ya, bahwa kita harus tahu bahwa kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan pelanggaran. Setiap peristiwa lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Apakah pelanggaran kendaraannya tidak ada kelengkapannya, misalnya spion atau apa, ya, atau lampu remnya, atau pelanggaran oleh pengemudi itu sendiri, manusianya. Nah, untuk itu, ya, untuk netizen, ya, yang masih mengikuti acara ini, kita akan memberikan, yaitu 2 hadiah dari pembelian dari Direktur Lalu Lintas. Ini ada helm standar nasional Indonesia yang disediakan oleh Pak Direktur Lalu Lintas. Agar netizen tetap mengikuti acara ini, silakan tulis pertanyaan dan komentar-komentar yang bisa memberikan masukan kepada kami, sehingga Direktorat Lalu Lintas ini bisa memberikan masukan dari masyarakat. Kira-kira apa yang terbaik untuk di Bangka Belitung.
Dan ini kita sediakan bagi netizen yang berkomentar. Silakan tulis pertanyaan dan di akhir acara nanti Pak Direktur akan menentukan siapa yang terbaik daripada komen-komennya tersebut. Mak nak ke warung lu, Mak, dua helm, Mak. deket nih ke warung bayi. Mak, kalau naik motor, pakai helm, Mak. Mak, gitu, Mak. Makasih ya, Al. Selalu gunakan helm saat berkendara motor untuk menghindari fatalitas akibat kecelakaan. Ya, pada segmen ini kita akan menyapa netizen. Ya, ada yang bertanya ini, Tiara Apriana Pangkal Pinang, apakah dikenakan biaya jika kita ingin minta pengawalan PJR? Mungkin Pak Direktur bisa menjelaskan. Ya, Tiara, Ibu Tiara Apriana ya, di Pangkal Pinang. Kita kalau memang mau ada yang minta pengawalan, kita sampaikan gratis. Silakan datang ke kantor, nanti temui saya, bisa kami Kasat Dirlantas atau kepada Kasat PJR kami. Karena pengawalan memang diperbolehkan. Di dalam pasal undang-undang sudah jelas pengawalan Polri itu boleh diberikan kepada orang yang lagi berduka, pengawalan mungkin pawai pembangunan, dari pengawalan juga keluarga yang manten atau nikah, kan itu diperbolehkan, silakan. Tapi tidak seketika sedikit-sedikit melakukan pengawalan, bukan seperti itu. Tapi kalau memang mau minta pengawalan, mungkin rombongan motor, baik motor kecil, motor besar, silakan datang ke kita. Kita lakukan pengawalan, nanti ketemu dengan kita. Ya. Gratis, insya Allah gratis, tidak ada biaya. Ya, jadi intinya bahwa Polri ya siap melayani dan tidak dibayar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Polri itu to serve to protect, melindungi dan melayani. Dan ini salah satu pelayanan Direktorat Lalu Lintas kepada masyarakat. Jadi tidak perlu bayar. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyapa Ibu Tika Sartika atau Adik ya. Apa alasan saat ini melakukan perpanjangan atau pembuat SIM harus lulus tes psikologi? Nah, ini perlu psikologi ini karena menyangkut jiwa seseorang ya, kesehatan jiwa. Jadi mungkin lebih detailnya mungkin Pak Direktur Lalu Lintas bisa menjelaskan ya Pak Direktur. Di sini banyak kita lihat dari kesehatan jiwa pengemudi itu, karena banyak kasus kejadian laka lantas ini beberapa banyak yang tidak lolos dalam kesehatan jiwa ya. Maka Polri bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan itu supaya apa? Kita melihat, mengantisipasi, preventif supaya itu tidak terjadi. Contohnya mereka yang biasanya kesehatan jiwanya yang kurang itu dari pihak tim itu akan menilai kesehatan jiwanya si pengemudi ini. Betul. Dan kita bukan ngarang-ngarang di situ. Memang kalau kita butuh konseling, kita persiapkan. Tim akan mempersiapkan. Jadi tidak semata-mata langsung diberikan bahwa si A lulus, si B lulus. Betul Pak Dir. Jadi kalau memang dianggap ini perlu dilakukan untuk konseling. Di konseling. Konselingnya. Saya ingat kemarin itu viral ya, ada anggota Lalu Lintas diserang oleh orang yang
kesehatan jiwanya kurang kemarin. Nah itu kan cukup viral kemarin itu di simpang dekat simpang apa ada ya. Pak Madi di Probolinggo karena ugal-ugalan dihentikan sama petugas naik motor, dia diserempet jatuh. Iya betul betul. Ini penting ini. Dan penting itu sudah ada buktinya di Bangka Belitung sudah ada kemarin petugas itu diserang. Dia melawan petugas dan menyerang petugas. Alhamdulillah petugas ini paham, mungkin tidak mungkin orang normal yang akan menyerang polisi. Selanjutnya kita sapa netizen ya dari Jaka Sungai Liat. Dia bertanya sekarang ini apa benar tidak ada lagi tilang. Nah ini supaya lebih jelasnya Pak Dir akan menjelaskannya, jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jadi wah saya enak-enaknya aja saja ya di tempat umum karena polisi tidak akan menilang lagi katanya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dir. Ya, terima kasih Pak Jaka atas pertanyaannya. Bahwa apa yang disampaikan ini bukan terus polisi tidak melakukan penilangan. Namun demikian akan beralih nanti. Ini akan beralih bahwa digunakan alat namanya etle. Etle ini akan membantu tugas kepolisian untuk melakukan tindakan tilang. Ya, Pak Dir. Ini untuk menghindari sentuhan gesekan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas 86 di lapangan atau pungli, maka digunakan etle. Namun demikian petugas juga akan tetap melakukan penindakan itu di negara-negara maju manapun, di Amerika, di Korea, di Jepang, di Singapura, tetap tertangkap tangan oleh petugas maka dilakukan penindakan tilang. Tetapi kita juga di sini secara humanis, kita tilang tidak melakukan penindakan tilang stasioner berhenti menggunakan papan, tapi kita tilangnya mobile. Kalau memang ada pelanggaran, dia nyerobot lampu merah, yang paling banyak di sini mohon maaf, nerobos lampu merah. Nerobos lampu merah, betul. Nerobos lampu merah ini mengambil hak orang lain. Dan ini harus dites kesehatan psikologinya, jiwanya ini, psikisnya sehat nggak? Padahal yang pagi hari, malam hari, ada petugas tidak ada petugas kan nggak panas-panas juga. Kok kenapa nerobos lampu merah? Jadi tetap terjaga, petugas akan tetap melakukan tindakan tilang. Tetap, meskipun tindakan tilang kita secara mobile dan kita sudah melakukan pra-etle di titik-titik yang pertama di perempatan kantor Bima sana, di perempatan Semabung, sama di depan perempatan Ramayana. Nah mungkin Sobat Humas Polri tetap saksikan Tribata Talks. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Yo main bola, nggak apa yang kau duduk Mau nih, panas deh, tengok nih. Tambah hitam muka aku. Kok nih nak glowingnya? Gila pacak lo naik motor nan. Belum sih, aku lihat diberi emak ke pakku. Kalau pacak naik motor, kalau diberi sian deh lo. Mak! Ngapa bisa nge? Kini nan, apa? Aku nak naik motor. Umur lagi kecil, belum 17 tahun anak motor, bagus muka ki. Nih, main bola baik. Tadi mikir naik motor gitu kecil. Lewat di kerucai papa kan. Wah, siapa tuh? Lah, orang yang lain lah ya. Kan, masa Bang Pacak naik motor malu ke orang yang lain. Kelak aku makai motor ayu diem-diem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, aku naik motor. Weh, ngapa dek jadi ke kecil? Kelak naik motor, salah besar dikit men. Salah umur lah 17 kelak. Yo, gila mandi gila, harilah sore. Muka lah semberadut nak ya. Mana giat kulit. Gila mandi gila. Gila. Mandi bro. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, dari mana? Kok main ke kawan kok? Main ke siapa? Kalau ke cowok? Mana? Oh. Main ke kawan kok? Oh lah, gila. Alah. Mandi belum? Belum. Kok mandi lo? Oh. Ambil aja. Ngomong aku tengah mandi. Mak, siapa yang nak motor, ah? Oh, nan, kok sendiri, Pak? Hah?
Ah, kan lah kayak padenya, Nek. Turun. Tahu dak, anak belum cukup umur, dak boleh sebaseng pakai motor. Ayo udah jadi pakai motor, mau kayak motor kan? Motor dak jadi ya pakai potong. Ngapain tuh jadi? Ayo tuh lah cukup umur, lah desim. Ajarkan anak-anak Anda yang masih berusia di bawah 17 tahun agar tidak mengendarai berbagai jenis kendaraan bermotor. Lah, ada kayak nangis, kita nak sepeda, ya. Ada bunda beli sepeda baru gak ada, Ira? Pakai Ira, sana. Ira pakai ya, Nah, nih sepeda nih, pakai sepeda nih. Oh, Pakai sepeda nih, nah. Lo pakai sendo, pakai sepeda. Nah, nggak boleh, nih pakai sepeda. Sana main, nah. Kita jadi naik motor, kata kita dina belajar naik motor. Kata Pak, aku naik sepeda ben, deh jadi naik motor, sak kecil. Ya, kita kembali lagi di Tridata Talks di Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ini ada kabar gembira dari Pak Direktur karena banyak netizen yang menyapa kita. Jadi Pak Direktur menyediakan 2 lagi helm untuk netizen karena beliau sangat senang karena banyak yang komen yang tadinya 2 menjadi 4. Nah, jadi ini ada lagi dari Sandi Saputra di Sungai Liat yang menanyakan apakah sudah berlaku belum untuk tilang EPRI. Mungkin ini Pak Direktur bisa menjelaskannya. Ya. Iya Pak. Jadi kebetulan Pak Sandi ya, Sandi Saputra atau Mas, untuk di wilayah Bangka Belitung belum. Kita masih melakukan uji dan kita mau menuju ke pra-etle. Sementara belum. Yang sudah memang diberlakukan adalah di Jakarta. Jakarta, Surabaya juga sebelumnya. Kota-kota besar, dan kita mudah-mudahan secepatnya ini kita akan melangkah ke sana. Kita dorong Satlantas Pangkal Pinang untuk segera untuk melakukan ini. Kita sudah rapat internal, akan ada rapat nanti. Kita melakukan di sana akan pembuatan SOP, kita akan melakukan FGD kegiatan-kegiatan ini supaya tidak ada salah dalam penerapannya nanti. Sementara ini kita sampaikan Mas Andi bahwa belum dilakukan sistem EPRI tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sahabat Humas Polri, kita sudah saksikan bagaimana keseriusan Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk memberantas knalpot brong. Sebagai penutup kita dengarkan apa yang menjadi himbauan ya dan harapan Direktur Lalu Lintas kepada masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Saya ya. Jadi ini kita sampaikan, mari kita berkumpul, maksudnya berkumpul dalam protokol kesehatan ya, menyalurkan hobi, tapi tetap untuk menghargai kepentingan orang lain. Kita jangan mengambil hak orang lain, jangan mengganggu prinsipnya, jangan gunakan knalpot bro, jangan menggunakan kendaraan kotoran, dilengkapi betul ya. Jangan terus tidak menggunakan juga helm. Maka ini semuanya tertib berlalu lintas. Mungkin dokumen-dokumennya juga Pak Dir ya. Nah, dokumen surat-surat kendaraan bermotor. Surat kendaraan administrasinya maupun kelengkapan kendaraan. Dan mohon disampaikan kepada keluarga, saudara, teman-teman, jangan menerobos lampu merah. Ini mengambil hak yang sangat prinsip sekali. Banyak kejadian laka lantas menganggap yang satunya menganggap lampu hijau, yang ini merah menerobos, akhirnya kecelakaan. Yang berikutnya lagi, setiap keluar dari jalan kecil menuju jalan yang besar, jalur utama, mohon tidak untuk langsung melonong. Tapi oleh kanan kiri aman baru lewat. Ya. Dan apabila di persimpangan berikan prioritas yang jalur utama, jangan langsung lewat. Ini kebiasaan. Supaya ini kita saling menghargai, maka etika berlalu lintas ini, budaya berlalu lintas ini sangat dibutuhkan. Kalau masyarakat Bangka Belitung ini saat nanti melakukan pendidikan, kita kerja di luar wilayah Bangka Belitung, orang mana Bangka Belitung? Tertib ya. Ini cermin budaya. Cermin budaya bangsa juga.
dan masyarakat di Bangka Belitung. Betul, Pak. Demikian, terima kasih Pak Mahadi. Begini, mungkin kita di Bangka Belitung ini memang kadang-kadang ada kalanya lampu sen itu nggak ada gunanya ya untuk kita ini. Kadang-kadang sudah ada lampu sen, kalau tanpa dibantu tangan kita masih ada. Nah, budaya-budaya seperti ini hendaknya kita hilangkan, dan kita sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Terutama kemarin sudah knalpot brong, dan kita sekarang pun sudah jarang mendengar suara-suara knalpot brong itu. Mungkin ini tetap instan dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas. Sebelum saya akhiri acara ini, kita umumkan 4 netizen yang beruntung untuk mendapat helm dari Direktur Lalu Lintas. Dan helm ini adalah helm standar nasional Indonesia, jadi bukan kaleng-kaleng, asli. Dan memang ini supaya untuk melindungi kepala kita, bukan hiasan kepala ya. Jadi untuk betul-betul melindungi, memprotek kepala kita. Rekan-rekan kita yang beruntung ini yaitu Tiara Apriani, Tika Sartika, Sandi Saputra, dan Jaka ya. Nanti bisa diambil di Humas Polda Bangka Belitung atau di Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan menunjukkan identitasnya. Jangan sampai nanti identitasnya salah nih, jadi harus membawa data diri ya. Mungkin langsung di Humas saja, kasihan kalau nanti ya, atau begini, nanti di Humas, nanti di Humas saja nanti ya. Nanti dengan membawa identitas diri ya. Untuk itu, Sobat Humas Polri, demikianlah bincang-bincang kita pada edisi 2 Batok di Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Semoga kami nanti untuk episode selanjutnya lebih baik lagi memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Yang tidak saja kemarin sudah Samapta, Lalu Lintas, dan nanti untuk direktorat yang lain. Terima kasih telah mengikuti acara kami, dan salam Tribrata.